Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa benar adanya ada terjadi intoleran ya, atau ada perusakan tempat ibadah di Sukabumi, Jawa Barat. Bahkan Sukabumi atau daerah Jawa Barat itu sendiri selalu terjadi intoleran. Nah, ini ada orang-orang, oknum-oknum yang selalu membuat onar, membubarkan satu tempat ibadah. Demikian video yang tadi kita tonton, bahwa benar adanya ada terjadi perusakan gereja di Sukabumi, Jawa Barat. Ini sebenarnya PR berat buat Gubernur sekarang Pak Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan masalah-masalah intoleran yang terjadi di Jawa Barat ya. Semoga Pak Deddy datang langsung untuk menyelesaikan masalah ini sehingga tidak terjadi lagi. Karena selalu terjadi intoleran di negara kita dan itu kebanyakan di Jawa Barat. Nah, kalau kita melihat ini ya, intoleran yang terjadi di negara kita, Indonesia ini, selalu oknum-oknum dari Muslim yang datang mengubarkan orang lagi ibadah, menghancurkan gereja, bahkan minta maaf ya, sampai merancang bom untuk membom tempat-tempat ibadah seperti gereja. Nah itu terjadi berapa akhir-akhir ini, tahun ini selalu berturut-turut terjadi pembubaran ibadah dan sebagainya. Bahkan ada orang Islam berapa bulan yang lalu itu ditangkap di kota Wisata Batu karena merancang bom untuk bom gereja. Sangat disayangkan. Nah ini perlu ya, sekali lagi perlu, ini PR berat buat Pak Deddy Mulyadi supaya menyelesaikan masalah ini. Karena ini warga Anda yang melakukannya. Karena di negara kita mengakui 5-6 agama. Artinya bahwa harusnya kita bebas saja melakukan ibadah di negara ini. Tapi fakta yang terjadi kan tidak. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, ada pemuka-pemuka agama dari tokoh-tokoh Islam sekarang, Islam selalu berceramah dengan berceramah dengan berapi-api, tapi selalu ada hal-hal yang bersifat kebencian dan selalu membenci dengan kekristenan. Sehingga saudara-saudara kita yang jemaat atau warga setempat pendidikannya rendah, menjadi agama hanya modal KTP, akhirnya mendengar dengan tertanam di hati benar selalu membenci dengan suatu agama. Sehingga ketika ada orang yang provokator, maka mereka langsung melakukan hal ini. Langsung saja mereka melakukan hal ini dan membubarkan tempat-tempat ibadah. Padahal bagi saya pribadi ya, mungkin agama Islam tidak mungkin mengajarkan hal seperti ini. Di Al-Quran mungkin sekali lagi mungkin tidak melakukan hal seperti ini. Tetapi karena ada oknum-oknum yang selalu berceramah dengan lantang, tetapi menuju ke hal yang kebencian, sehingga hal-hal ini bisa terjadi. Dan minta maaf ya, ini baru saja
hanya melakukan penutupan gereja. Kalau misalnya negara sudah membuat ketat, mungkin saja mereka buat bom untuk bom gereja. Karena itu terjadi di beberapa daerah. Ada orang-orang yang bom gereja, dan kalau kita selidiki ya, ujungnya dia beragama Islam. Nah ini harusnya dari NU, dari MUI, Muhammadiyah, ya kan, harusnya memberikan penjelasan bahwa itu hanya oknum, bukan agama. Tetapi fakta yang terjadi adalah mereka selalu berkuar menggunakan agama, lambang agama mereka itu agama Islam. Nah ini perlu kita dilihat bahwa apakah benar agama Islam selalu melakukan hal demikian? Atau betul agama Islam selalu mengajarkan begitu untuk membenci kepada orang-orang yang beragama lain? Nah ini perlu kita lihat dan perbaiki. Mindset kita yang harusnya diperbaiki sehingga tidak terjadi hal-hal demikian. Kalau hanya terganggu dengan ibadah 1 minggu sekali di situ, atau mungkin ibadah pertengahan minggu atau ibadah lain, mungkin ada parkir-parkir motor liar di situ, mobil-mobil liar sehingga anak terganggu. Bagi saya bukan alasan utama. Atau ada lambang salib, bagi saya itu bukan alasan pertama. Karena alasan pertama adalah memperbaiki hati kalian. Hati itu penting. Hati Anda bersih tidak? Kalau hati Anda bersih tidak mungkin Anda melakukan itu. Tetapi hati orang-orang oknum-oknum di Sukabumi ini penuh dengan kebencian sehingga mereka lakukan itu. Artinya hati mereka harus diperbaiki. Pola pikir mereka harus diperbaiki. Jangan membenci kepada agama-agama lain. Nah orang-orang seperti ini perlu didekati mereka supaya mereka mengerti sehingga jangan lakukan lagi. Karena mereka apa yang mereka lakukan sebenarnya sangat-sangat salah dan fatal. Minta maaf ya, sekali lagi ini mungkin agak-agak ekstrim ya. Ini baru saja mereka hanya geruduk gereja dan bubarkan. Tapi kalau misalnya mereka rancang bom dan bom gereja, bom orang Kristen, bom agama lain, apakah itu tidak berbahaya? Sangat berbahaya. Jadi akar masalahnya adalah orang-orang di Sukabumi, orang-orang di Jawa Barat, orang-orang Islam. Perbaikilah hati kalian. Hati Anda bersih tidak? Belajarlah dari, minta maaf, jangan belajar dari agamaan di negara lain. Cukuplah di negara kita ini. Di daerah-daerah Kristen selalu mengizinkan agama Islam juga dikasih itu. Ada agama Islam. Padahal kita mayoritas Kristen. Buat masjid di situ. Padahal kalau kita lihat ya tidak sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Tapi didikan saja. Anda berhak, Anda memeluk agama Anda. Jadi buat tempat ibadah untuk beribadah. Minta maaf kalau mau terganggu, mungkin terganggu juga ya. Karena bukan cuma kita yang terganggu. Orang-orang Islam mungkin yang rumah yang dekat masjid mungkin terganggu. Karena toa yang begitu berkumandang pagi, siang, bahkan malam. Sehingga mungkin buat Anda tidak tidur siang. Mungkin kita jangan terganggu. Jadi alasan utama yang tadi saya bilang bahwa karena memang hanya alasan parkiran dan tempat ibadah, bagi saya tidak. Karena negara gereja-gereja selalu melakukan ibadah dengan di tempat ibadah. Bahkan kalau gereja-gereja karismatik ya selalu kalau full band itu selalu membuat peredam suara. Jadi tidak, kalau kita dari luar tidak kedengaran full musiknya. Berbeda dengan Islam ya, yang toanya begitu besar. Kalau bahasa kasar kita bisa terganggu. Tapi kita di mayoritas Kristen, bagi saya mungkin ada orang-orang yang terganggu, tapi mereka tidak mau melakukan hal itu. Karena apa? Ajaran Kristus bukan hanya mengasihi diri sendiri, bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tapi yang mengasihi orang yang membenci kita juga. Itu yang sangat luar biasa. Jadi mengasihi siapapun. Itulah agama Kristen. Jadi harusnya mereka belajar, orang-orang di Sukabumi belajar dari
kita yang mayoritas Kristen di Indonesia yang tidak pernah menutup tempat-tempat ibadah mereka. Sekali lagi, pelajaran atau PR berat buat Pak Deddy Mulyadi supaya selesaikan masalah di Jawa Barat, sehingga jangan terjadi lagi intoleran di sana. Karena negara kita mengakui 6 agama dan boleh saja mendirikan bangunan atau tempat ibadah di mana saja. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Thank you for the happiest year of my life.